selamat datang di YouTube channel Pelari Yakti. Yuhu. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kemarin abis ramai di Twitter tentang UTBK TPS doang gitu ya. Waduh, gimana nih teman-teman perasaannya? Apakah jadi takut, deg-degan, atau malah senang gitu ya? Oke, sekarang kita coba latihan aja ya teman-teman ya untuk soal TPS. Ini soalnya sederhana teman-teman, aku rasa juga pasti bakalan bisa ya. Yuk kita baca dulu soalnya sekarang di sini. Jika P tambah P per 9 ditambah Q per 9 adalah bilangan bulat, maka nilai P yang mungkin adalah, ini bisa langsung cepat aja dikerjainnya. Kenapa? Soalnya di sini kuncinya ada di sini teman-teman. Nih ya, aku akan tandain. Nah, di sini. Nah, ini dia, bilangan bulat. Ya kan? Jadi si P itu bilangan bulat, Q itu bilangan bulat. Kalau P per 9, kita tandain ya. Ada suara tokek. Aduh, ada suara tokek. Kalau misalnya ini P per 9 teman-teman, ini juga bilangan bulat. Kenapa kita bilang dia bilangan bulat? Karena ini ya, walaupun dia ada P per 9 tambah Q per 10, kalau dibilang mereka itu bilangan bulat, berarti masing-masing ini adalah bilangan bulat. Jadi kalau ada bilangan bulat ditambah bilangan bulat, ya otomatis jadinya jadi bilangan bulat kan, nggak mungkin tiba-tiba jadi pecahan dong, ya nggak? Oke, sebelum kita ngomongin ini hasilnya, kita review dulu sedikit apa sih bilangan bulat itu sebenarnya. Intinya gini ya teman-teman, bilangan bulat berarti yang bulat ya, nggak ada koma-komanya ya. Contoh misalnya ya 1, 2, 5, 10, 20, 30 kayak gitu loh ya. Jadi kalau seandainya ada 0,5 terus 3/4 gitu ya, 0,75, 5,4, nah itu bukan bilangan bulat tapi itu bilangan desimal masuknya ya. Kalau bilangan bulat itu yang emang nggak ada sisanya kalau dibagi gitu loh. Ya udah, berarti sebenarnya udah kelihatan dari sini. Kita lihat dari pilihan gandanya kan, pertanyaannya nilai P nya doang kan. Kalau teman-teman dari pilihan ganda, kira-kira yang mana jawabannya? Berarti langsung kelihatan yang mana yang 9, gak usah bingung-bingung lagi. Kenapa kak kok 9? Karena teman-teman lihat di sini P-nya per berapa sih? P per 9, ya kan? Berarti berapa sih nilai P supaya kalau dia dibagi sama 9 hasilnya tuh bulat gitu loh. Jadi hasilnya tuh jadi bilangan bulat, bukan jadi desimal. Kalau 3/9 kan jadi 1/3, ya kan? Nah itu jadi pecahan, bisa jadi desimal juga, tapi bukan bilangan bulat karena bersisa 1 dibagi 3. 4/9 juga sama ya, 0, sekian gitu. 11/9 juga sama ya. Oh, 3/9 itu berarti bukan bersisa jatuhnya ya, tapi dia jadi desimal gitu loh. Oke. Nah, jadi otomatis jawabannya adalah si C yang 9. Nah, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita coba ke soal nomor 2. Nah, di sini ya. Coba kita lihat sama-sama, karena ngomongin ini kan ngomonginnya penalaran ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah materi SMP kalau teman-teman sadar. Ini ada lingkaran, terus ada persegi. Jadi ngomongin tentang bangun sisi datar. Ya, bukan bangun ruang, tapi bangun datar gitulah. Jangan sisi datar ya, salah ngomongnya. Bangun datar. Ada lingkaran, ada persegi. Jika jari-jari lingkaran adalah 3 cm. Oke, sekarang kita tulis dulu di sini ya. Jari-jari lingkaran itu adalah 3 cm. Ini 3 cm. Nah, coba teman-teman perhatiin, dari A ke O sama nggak dengan B ke O? Sama teman-teman, karena mereka ini dua-dua jari-jari, ya kan? A ke O itu jari-jari, O ke B juga jari-jari, maka ini juga 3 cm. Nah, teman-teman lihat di sini pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya adalah luas persegi. Luas persegi rumusnya apa sih? Luas persegi itu, oh jangan pakai ini, nggak kelihatan. Bentar ya. Luas persegi, apa rumusnya? Sisi kali sisi, ya kan? Sisi yang mana? Ini sisi. Nih, C ke B itu sisi, D ke C itu sisi, A ke B itu juga sisi, ya kan? Dan sisinya itu semuanya sama, maka luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat, ya. Oke, berarti kalau gitu kita harus tentuin apanya dong buat tahu luas perseginya. Ya kita harus cari si S-nya itu, ya sisinya itu. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari, teman-teman bisa cek yang ini nih. Coba kita stabilin sama-sama ya biar kelihatan. Ini nih teman-teman. Nah, si segitiga siku-siku di sini. Tuh, kelihatan kan? Ada segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita gambar ya bentuk segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Ini
Ini gambarnya kebalik aja nggak apa-apa ya, tapi maksudnya sih sama aja. Ukurannya akan aku tulis sesuai ya, 3 cm, terus ini 3 cm. Nah berarti ini sama aja S-nya dong, ya kan, kebayang ya kalau diputar. Oke, berarti nyari S-nya sama aja nyari apa? Sama aja nyari sisi miring ya. Gimana sisi miringnya teman-teman? Sisi miringnya itu adalah akar dari alas kuadrat, jadi 3 kuadrat ditambah tingginya 3 kuadrat ya. Jadi sama dengan akar dari 9 tambah 9 sama dengan akar dari 18. Apakah sampai sini perlu diakarin dicari hasil ya? Gak usah. Kenapa? Karena di sini teman-teman tuh akan kuadratin tuh, ya kan, itu ada bentuk kuadrat ya guys, buat kita mencari seluasnya. Ya udah teman-teman gak usah ngakarin dulu, langsung aja. Jadi akar 18 kita kuadratin. Kalau akar 18 dikuadratin berarti akarnya jadi nggak ada, tinggal 18 aja, sudah selesai gitu. Oh, satuannya jangan lupa cm persegi ya. Kalau kita ngomongin tentang luas jangan lupa perseginya teman-teman. Oke, kalau cm aja tanpa ada persegi berarti dia sama aja ngomongin kayak panjang atau sama aja ngomongin kelilingnya dari si perseginya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini juga kalau teman-teman perhatiin, ini tuh adalah soal waktu kalian SMP nih kayaknya ya. Kita lihat di situ ada sebuah segitiga, segitiga dibagi dua, ya kan? Keterangannya gini teman-teman. AC itu sama dengan CD. Oke, AC sama dengan CD. Berarti kita punya keterangan di sini ada sebuah segitiga sama kaki, ya kan? Jadi ini ada AC, ini ada CD. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini kesini sama, ini kesini, kesini sama. Terus P itu adalah 65 derajat. Ini 65 derajat. Terus Q-nya itu adalah kebalik. Salah. Bentar. Yang P itu yang bawah ya. Ini 65 derajat. Yang Q-nya itu adalah 20 derajat, ya kan? Maka nilai X-nya berapa? Mana nilai X? Ini nilai X. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang teman-teman, itu kita udah bisa tahu satu sudut lagi. Yang mana yang bisa kita tahu sudutnya? Si ADC. Mana ADC ini? Nih, ADC. Kita ambilin ya, bentar. Nih, segini ADC. Kenapa dia bisa diketahui? Karena kalau teman-teman lihat, itu kan segitiga sama kaki ya. Kalau kita gambar jadi gini, teman-teman. Kita gambarnya gini aja ya. Nah, oke. Ini jadinya kalau kita gambar ulang kayak gini, ini A, ini C, ini D. Tuh, sama kaki. Kalau sama kaki otomatis sudut yang di bawah ini dan ini tuh sama, teman-teman. Ya. Berarti kalau A-nya itu 65 derajat, A-nya. Sudut di A itu 65 derajat ya, si sudut P itu 65 derajat. Artinya dari sini ke sini, si D ini ya, sebesar ini juga sama 65 derajat. Jadi dari sini ke sini itu adalah 65 derajat. Ya. Nah, berarti kalau sebesar ini 65 derajat, yang ini bisa dicari dong. Bentar, tebelin. Nih, yang ini nih. Bisa dicari? Bisa. Dengan cara apa berarti? Ya udah, bagian sini itu berarti sudut apa? ADB ya. Sudut ADB itu sama dengan berapa dong? 65 derajat dikurangi dengan 20 derajat. Kebayang maksudnya? Jadi sudut yang besar ini nih, kita tulis aja di atasnya ya. Sudut ADB itu sama aja dengan sudut ADC dikurangi dengan sudut BDC. BDC. Ya, maka akan menghasilkan ini. Oke, lanjut sekarang. Ini baru jadi 45 derajat. Oke, sudut ADB kita udah punya nih. ADB adalah 45 derajat, teman-teman. Ini 45 derajat. Aku tulis ya sekarang ya. Ini dihapus dulu biar kelihatan. Nah, di sini itu adalah 45 derajat. Oke, ini tadi 20 derajat ya. Nah, lanjut. Pertanyaannya kan nilai X ya, guys ya. Gimana cara kita dapetin nilai X-nya? Ya udah, teman-teman boleh sekarang fokusnya ke sini aja. Ini kalau sebenarnya kalian udah biasa latihan ya, kalian bakalan cepet sih kerjaannya. Sekarang kita jelasin sekarang aku jelasinnya pelan-pelan aja ya, biar ngerti. Oke, kita lihat di sini.
ini diketahui, nyari ini bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ya bisa lah, karena itu kan segitiga. Segitiga besar sudut seluruhnya berapa? 180 derajat, ya kan? Jadi kalau teman-teman lihat di situ total dari segitiga ini ya, kita fokus segitiga ABD ya. Kan total sudutnya itu adalah 180 derajat kan? Itu sama dengan penjumlahan dari sudut P yaitu 65 derajat ditambah dengan yang atas 45 derajat ditambah sama ini ya, ini kita anggap sudut apa ya? Kita anggap sudut Y aja ya di sini ya. Ini Y ini, yang ini nih tanda tanya. Nih yang aku merahin tuh Y ya. Ditambah Y gitu ya. Berarti kita akan punya berapa? 180 derajat. Ini berarti jadinya 110 derajat tambah Y, maka Y-nya itu akan sama dengan 70 derajat ya. Oke, kita udah punya Y-nya itu 70 derajat di sini. Berarti kalau Y-nya 70 derajat, X-nya berapa? Lihat teman-teman, di sini ada garis lurus, ya kan? Ini sudut Y dan juga sudut X itu adalah garis yang berpelurus. Kalau berpelurus berarti totalnya berapa derajat? 180 derajat. Jadi sudut X itu teman-teman bisa tentukan 180 derajat dikurang dengan 70 derajat sama dengan 110 derajat. Selesai. Nah, kalau teman-teman lihat di situ kok 110 derajat ya, Kak? Sama kayak si 65 derajat tambah 45 derajat. Emang iya. Jadi kalau ada sudut luar segitiga, contoh ya, kita gambar di sini misalnya gini. Sampai keluar papan tulis nih bikinnya. Misalnya kayak gini ya, teman-teman ya. Terus di sini diketahui ini misalnya sudut apa ya? Ini A, ini B deh. Oke, ini C. Yang di luar tuh C. Oh, ini C deh. Ini D gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya sudut D ini sama dengan apa? Sudut D itu sama dengan sudut A ditambah dengan sudut B. Ya, jadi sudut D itu sebenarnya sama aja dengan penjumlahan dari dua sudut yang lain yang di dalam segitiga, tapi bukan yang di sebelahnya, ya. Jadi makanya kalau teman-teman tadi mau nyari si X-nya itu bisa langsung cepat aja hasilnya, tinggal ngejumlahin 65 derajat dengan 45 derajat. Tapi kalau teman-teman lagi nggak hafal, nggak inget, misalnya aku tuh nggak inget Kak, kayak gitu aku nggak suka ngafalinnya. Ya udah teman-teman cukup ingat aja tentang satu segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Itu dasar, jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti tentang itu, ingat gitu loh. Maksudnya bukan karena ngafalin, tapi emang paham kalau satu segitiga adalah 180 derajat totalnya sudutnya. Oke? Oke guys, kalau gitu sekian dulu aja video dari Kak Vale tentang pembahasan soal TPS. 3 soal aja nggak apa ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau teman-teman ada yang mau request ngebahas tentang apa nih di YouTube Kak Vale, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Dadah semuanya, semangat terus belajar ya.